Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari SMA Negeri 86 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Gabriel Stefani Tamburian dengan rekan saya Sarah Rizka serta Desi Natalia. Kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul perbandingan efektivitas ekstrak daun insulin dengan semut Jepang sebagai penurun kadar gula darah. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami adalah: pertama, meningkatnya penderita diabetes meletus di Indonesia dengan kondisi Indonesia berada di urutan keempat tertinggi di dunia, yaitu 8,4 juta jiwa. Penderita diabetes meletus ditandai dengan kondisi hiperglikemia yang ditandai dengan kondisi meningkatnya kadar glikosa dalam darah. Kedua, adanya efek samping pada penggunaan obat diabetes menjadi salah satu alasan konsumsi obat herbal untuk terapi diabetes jangka panjang. Ketiga, daun insulin dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu solusi untuk penderita diabetes mellitus 2 atau DM2 yang berdasarkan penelitian mengandung senyawa aktif alkaloid dan flavonoid yang memiliki aktivitas hipoglikemik atau mampu menurunkan kadar gula. Keempat, berkembangnya budidaya semut Jepang dalam beberapa tahun terakhir yang juga digunakan masyarakat sebagai obat antidiabetes yang kaya akan protein dan asam amino. Dari latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian kami ialah: pertama, berapakah konsentrasi yang tepat dalam penggunaan ekstrak daun insulin dan semut Jepang dalam menurunkan kadar gula dalam darah? Kedua, bagaimana perbandingan efektivitas antara insulin dengan semut Jepang dalam menurunkan kadar gula darah? Daun yakon atau daun insulin mengandung protein, lipid, serat, sakarida, katekon, terpenes, dan flavoid. Menurut penelitian Baroni tahun 2008, daun insulin yang dikonsumsi dalam bentuk infusa dapat menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan jumlah insulin pada tikus yang diinduksi aloksan. Semut Jepang diketahui memiliki kandungan gizi seperti protein, vitamin E, dan asam lemak yang baik untuk tubuh. beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya hot plate, ekstrak semut Jepang, dan selebihnya dapat dilihat di layar. Prosedur penelitian yang kami lakukan: pertama, pembuatan ekstrak daun insulin dan pembuatan ekstrak semut Jepang. Kedua, adaptasi tikus Wistar selama 3 hari. Ketiga, cek kadar gula darah mencit. Keempat, induksi aloksan pada tikus. Kelima, tes gula darah setelah induksi aloksan. Keenam, pemberian ekstrak semut Jepang secara oral. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap, dengan 2 kelompok pemberian ekstrak dan 1 kelompok tanpa pemberian perlakuan. Kelompok pertama, pemberian ekstrak daun insulin 10 mg per 150 gram berat badan per hari, dan 12 mg per 150 gram berat badan per hari. Kelompok kedua, pemberian ekstrak semut Jepang 10 mg per 150 gram berat badan per hari, dan 12 mg per 150 gram berat badan per hari. Kelompok ketiga, perlakuan kontrol negatif, yaitu tanpa diberi perlakuan ekstrak semut Jepang dan daun insulin. Hasil percobaan kadar glukosa sebelum diberi aloksan. Sebelum diberikan aloksan, seluruh tikus uji dipastikan memiliki kadar gula darah normal. Kadar gula darah normal pada tikus Wistar adalah 70-110 mg per desiliter. Maka, rata-rata dari seluruhnya adalah 98,398 mg per desiliter. Hal ini membuktikan bahwa semua tikus Wistar yang dipakai pada penelitian memiliki kadar gula darah yang normal dan sehat. Hasil percobaan kadar glukosa setelah diberi aloksan. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa penginduksian aloksan pada hari kedua mengalami keberhasilan, dan pada hari ketiga juga dilakukan pemberian ekstrak daun insulin dan ekstrak semut Jepang. Hasil percobaan kadar gula darah setelah pemberian ekstrak daun insulin dan ekstrak semut Jepang. Berdasarkan hasil tersebut, terlihat penurunan tajam terjadi pada hari keempat, tetapi tidak pada hari kelima dan keenam.
penurunan hanya terjadi sedikit pada hari kelima dan keenam. Pelambatan penurunan kadar gula darah pada hari kelima dan keenam disebabkan oleh senyawa aktif yang berperan dalam penurunan kadar gula darah dalam darah tikus Wistar, yang diduga telah mengalami kejenuhan, sehingga efektivitas untuk menurunkan kadar gula darah pada tikus juga semakin berkurang. Sementara, hasil dari uji statistik diketahui bahwa pemberian perlakuan daun insulin dan ekstrak semut Jepang berpengaruh nyata. Hasil perbandingan penurunan. Berdasarkan hasil perbandingan penurunan, kadar gula darah di atas dapat dinyatakan bahwa pemberian ekstrak semut Jepang 12 mg per 150 gram berat badan per hari lebih efektif dalam penurunan kadar gula darah, yaitu sebesar 100,66 mg per dl, dibandingkan dengan ekstrak daun insulin 12 mg per 150 gram berat badan per hari, yaitu 83 mg per dl. Tinjauan perbandingan efektivitas. Perbandingan penurunan kadar gula darah adalah 1,21 banding 1. Harga semut Jepang sebelum dibudidayakan tergolong mahal, tetapi dalam pembudidayaannya tergolong murah dan sangat terjangkau. Daun insulin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tumbuh. Namun, untuk alternatif masih dapat ditemukan di apotek dengan harga yang tergolong mahal. Simpulan. Yang pertama, konsentrasi yang tepat untuk ekstrak daun insulin dengan ekstrak semut Jepang. Konsentrasi yang tepat pada ekstrak semut Jepang sebesar 12 mg per 150 gram berat badan per hari mampu menurunkan kadar gula darah dengan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrak daun insulin, yakni sebesar 100,66 mg per dl. Konsentrasi yang tepat pada daun insulin sebesar 12 mg per 150 gram berat badan per hari mampu menurunkan kadar gula darah dengan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi daun insulin 10 mg per 150 gram berat badan per hari, yaitu sebesar 83 mg per dl. Perbandingan efektivitas kombinasi antara ekstrak daun insulin dengan ekstrak semut Jepang sebagai penurun kadar gula darah pada tikus, yaitu sebesar 1,21 banding 1. Saran, penulis mengusulkan agar dilakukan penelitian lanjutan untuk penggunaan ekstrak daun insulin dan ekstrak semut Jepang untuk diteliti lebih lanjut efek samping maupun stabilitas dalam penurunan kadar gula darah. Peneliti juga berharap dengan semakin dikenal luasnya budidaya semut Jepang bukan hanya sebagai pemanfaatan dalam bidang komersil saja, namun dapat menjadi salah satu alternatif yang cukup efektif sebagai obat bagi penderita diabetes mellitus. Penulis juga menyarankan agar diadakan penelitian lebih lanjut mengenai semut Jepang.